105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Selamat hari Sabtu Sobat Fox ya, kita ketemu lagi di Let's Talk With ya siang hari ini. Sabtu-Sabtu kita ngobrolin banyak hal tentu saja di Let's Talk With, dan kali ini kita sudah punya satu tamu yang luar biasa. Kenapa? Karena namanya adalah Let's Talk With atau Telswitch Vianti, Yogyakarta. Wah, dan juga tentu saja kali ini bersama dengan Bro Randy dan juga Bro Teja di sana sebagai co-host dan juga sebagai, boleh minta tolong ambil air minum? Oh iya. Saya Indomie rebus satu. Dan ini nanti juga kita akan bareng-bareng ketemu sama narasumber ataupun juga tamu kita yang luar biasa di siang hari ini, dan beliau ini nanti akan mau dikenalkan sama beliau-beliau aja ya Pak? Boleh, langsung boleh. aja. Gitu ya, Benar, silakan Pak. Bro Randy. Oke, untuk malam ini kita kedatangan orang yang sangat spesial, bukan lain dan tidak bukan adalah Bapak Reza Farhan. Pak Reza Farhan ini kalau di Arto Telswitch Vianti sudah berapa lama Pak? Oke, selamat siang Sobat Fox. Perkenalkan, saya Reza Farhan. Ini udah hari yang ke-10 saya official menjabat sebagai General Manager Arto Telswitch Vianti Jogja. Bener kan? Nah, Belum pernah ketemu kan? belum Sampai pernah ya. 10 hari kemarin belum main di sana soalnya. Tak kenal maka tak sayang. Benar. Buat saya ini memang bukan experience ya, lebih ke apa ya? Takdir kali. Takdir yang menghasilkan yang pasti Iya. tentunya. Jam dari kota Bandung setelah hampir 7 tahun berkarir di Bandung dan berkesempatan untuk berkarir di Jogja. Buat saya ini sangat luar biasa karena culture baru, bisnis baru, dan ya environment-nya juga Jogja ya. Ketemu sama tim barunya juga Pak? Ketemu sama tim baru ini juga, Kesan-kesannya? juga luar biasa. 10 hari ketemu sama Kesannya memang agak weird ya, tapi gimana ya? Kalau memang ini juga ada Iya. bagian takdir saya kayaknya, tapi ya dengan rasa bukan terpaksa, tapi ya lebih memanfaatkan lah apa yang punya mereka, potensi mereka ini bisa jadi maksimal bareng-bareng nanti di Arto Telswitch Vianti Jogja. Amin. Banyak Pak potensinya Pak, tenang aja Pak. Yang udah kemarin, seru pokoknya Pak. Terselubung apa udah ke expose? Kayaknya akan semakin terekspos sama Bapak. Makin terekspos Pak. sama saya ya. Siap. Gitu. Pak, tapi sebelumnya Pak, Boleh. penasaran ini Pak. Sebelum ke Arto Telswitch Vianti ini Yogyakarta, kemana aja nih Pak? Atau malah bahkan sebelum ke dunia hospitality gitu Pak Reza? Ya, memang udah komit ya dari awal juga memilih jalur edukasinya juga di perhotelan di salah satu sekolah tinggi pariwisata di Bandung ya. Setelah saya lulus dari diploma di Bandung di divisi food and beverage sendiri, lebih spesifik tepatnya saya berkesempatan untuk disekolahkan oleh salah satu chain hotel internasional di Groningen University di Belanda selama 2 tahun, dan setelah itu saya harus mengabdi atau ikatan dinas ya selama 10 tahun lagi di company tersebut, dan akhirnya saya bisa kelarin 12 tahun Ya. mulai dari GW Marriott Amsterdam, saya jam ke Boston di Massachusetts, dari situ saya ke Maldives saya ke Dubai, dan Dubai akhirnya saya berlabuh di Bali. Oke. Di salah satu properti internasional chain hotel tersebut. Nah, setelah komitmen 12 tahun itu berkarir, akhirnya saya mulai nih melihat kota lainnya. Karena kalau kita di bisnis di pariwisata di Indonesia itu, ikon tourism city di Indonesia itu kan nggak jauh-jauh ya. Bali ya. Jakarta, Jogja, Bandung gitu ya. Betul, ya. Dan finally nih, akhirnya 3 kota ini udah terselesaikan dan akhirnya berlabuh ke Yogyakarta. Jadi setelah berkarir kemanapun, 12 tahun di international chains, saya di Bandung itu tetap di propertinya Art Hotel Group, Ya. tepatnya di The Braga Art Hotel Bandung, dan 7 tahun saya finish di situ, berkarir juga di situ dari Executive Assistant Manager sampai ke General Manager. Setelah berkesempatan 4 tahun jadi General Manager, kesempatan muncul di Jogja, akhirnya saya accept dengan kesempatan itu saat ini. Makanya kita ngumpul hari ini di sini. Makanya tadi namanya juga takdir itu tadi Pak ya, bener ya perjalanannya jauh Cepet itu ya prosesnya tuh. sampai nggak kerasa kan Pak. Kalau ngomongin 12 tahun pastinya juga panjang, tapi ya ini juga kita harus break dulu. Ntar kita ketemu lagi Pak di segmen berikutnya. Kembali lagi ke 105.3 Fox Radio, your Kaget. hits, your soul.
Kelestok luar biasa ya. Semangat banget nih. Pak Reza Farhan, GM kita. Oh iya benar. Pak, ngomong-ngomong ya Pak ya. Ya. Bapak kan GM ya Pak. Kalau misalnya pas lagi libur tuh ngapain sih Pak sebenarnya Pak? Misi Bang Tolang ya Pak. Sebenarnya libur itu ya kembali ke keluarga ya. Tapi as a GM, hotel kita tuh kan 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan ya. On terus dan open terus ya. Selain bisa menyempatkan spend waktu dengan keluarga, tapi kita juga mesti alert dan bisa mengantisipasi operasional dari sisi hotel kita. Jadi kalau misalkan keluarga base time-nya, tapi tetap aja monitoring operasional dan bisnis itu nomor satu. Tapi seiring berjalan, lama-kelamaan akan terbiasa kok dengan hal-hal seperti gitu. Jadi kalau misalkan common ya, kalau di hotel misalkan ada VIP siapa, dari relasinya teman-teman owner ya, ataupun dari ya biasalah operasional yang terjadi di hotel, kan nggak jauh-jauh lah. Yang namanya dari keinginan tamu itu kan tetap jadi priority ya kalau Iya, kita di bisnis hotel. hospitality itu Pak ya. Kurang lebih seperti Ngerti itu. kan? Ngerti gue, tenang aja, tenang. Emang gue minggu libur. Sama. Libur juga. Pak ini kan udah makan Pak? Udah. Oh, iya, Pak, ya. Lupa ya. Berarti kan culture yang ada dari Bandung kan Bapak udah 7 tahun Pak. Ya. Bagaimana Bapak mensiasati atau mereview bahwa pasar di Jogja itu dengan pasar di Bandung sebenarnya berbeda Pak? Nah itu kan salah satu challenge itu gimana Bapak cara menghadapinya Pak? Ya, kalau saya mulai kasih contoh ya, kalau Bandung tuh kan adaptasi ke Jakartanya deket ya. Betul. Jadi apapun yang sifatnya up to date dari Jakarta akan diadapt oleh Bandung. Nah, beda dengan Jogja. Kalau Jogja ini kan strongnya di culture-nya ya. Betul. Ya, dengan influence lifestyle-nya Art Hotel sendiri, tapi memang baseline bisnisnya itu yang kita jual tuh humble culture-nya Jogja. Tradisinya itu alasan orang datang ke Jogja. Muncullah dengan konsep lifestyle Art Hotel sendiri, tidak merubah esensi dari tradisi Jogja itu sendiri, tapi kita menambahkan dengan lifestyle itu seperti apa. Contoh, kalau misalkan kita bikin acara MICE atau meeting dan lainnya, tetap selalu ada item-item makanan Jogja yang akan kita tampilkan di situ. Wow. Nah, kayak saya juga mesti gali lebih dalam ini kalau tradisi wedding di Jogja itu kan ada seremonialnya ya, dari mulai lamaran, midodareni, sampai nanti acara prosesi nikahannya, sampai di resepsinya. Nah, ini pengen kita kemas menjadi dalam satu etnik contemporary bisnis ya. Etniknya tidak tertinggal, tidak dikurangin, tapi kita tambahkan unsur modernnya. Nah, boleh dibilang kayak misalkan ya why not kalau misalkan acara tradisinya juga, tapi play musiknya dengan DJ gitu loh. Nah, jadi kita bisa tidak mengurangi esensi aslinya, tapi kita menambahkan lifestyle-nya. Ada sedikit modifikasi lifestyle gitu ya Pak? Nah, mungkin nanti ya servernya bisa dengan dress code-nya bisa dengan tetap etnik Jogja, tapi sneakersnya bisa sneakers keseharian mereka sehari-hari, yang kayak Ya, gitu-gitu bisa, loh. bisa. Kayak Randy gini ya kan, Ya. outfitnya bisa membawakan Jogja, tapi looks-nya tetap apa nih Eropa sekarang? gitu Pak ya? Kekinian lah. Eropa. Europe kalau lah, Eropa. Europe. Enggak juga. Karena emang blasteran saya kan. Blasteran mana? Blasteran Belanda Bantul, Belanda Bantul. Kurang lebih Deket. seperti itu untuk kedepannya. Ya. Pak, kalau tadi aku penasaran sama Mas Teja tadi kan. Iya. Kalau pas lagi libur ngapain gitu kan Pak. Nah, kalau dengar nih Pak, katanya suka motoran Pak, suka motor klasik, motor gede gitu nggak sih Pak? Itu juga nggak sengaja ya, hobi ya. Waktu saya mesti bertugas di Jakarta sebenarnya. Sama lah halnya, jadi papa weekend ini ceritanya. Papa Senin sampai Jumat di Jakarta, Jumat sampai Minggu, Senin paginya di Bandung. Berat banget alasannya balik ke Bandung tuh mau ngapain gitu ya. Jadi pasti gue harus tentuin ini, punya hobi sesuatu yang bisa diulik. Kebetulan waktu itu ketemulah motor jadul ya, tahun 75-an. Itu motor memang di bawah kandang merpati, udah nggak jadi apa-apa. Tapi kok saya lihat tuh originalan semua gitu ya. Oke. Tapi ya udahlah, gue boyong aja lah ke rumah nih, pretelin supaya ada kesibukan waktu itu. Seru kan waktu zaman itu, hunting spare partnya di online dari negara lain. Datang karburator, Iya. pasang gitu kan, datang body kit lainnya pasang. Jadi itu yang men-trigger bisa balik ke Bandung tuh ada sesuatu yang dituju gitu. Katanya ini fun fact-nya katanya motor di rumah ada 32 katanya. Enggak lah, nggak Motor gede, segitunya motor juga. klasik. Mana makanya langsung duaan gini ya. Sebenarnya itu hobi yang nggak pakai niat ya. Cuman Oh, niat. kayaknya oke nih bisa gua handle. Lebih ke situ sih Ren. Jadi ya
begitu ngebangunnya semangat udah jadi juga kadang-kadang ya udah ya jadi pajangan aja. Iya, akhirnya. kadang bisa nggak kepake Pak ya malah. Nggak bisa ya? kepake. Kadang jangan-jangan pedagang mengaku kolektor lagi. Itu kalau istilahnya Jawanya kolektol. Kolektor. Kolektor tapi titol. Jadi itu seneng ngedandanin udah jadi ya udah sampai akhirnya juga sekarang ya kalau misalkan banyak yang nawar apa enggak gue bilang biar aja itu jadi kenangan gue masa-masa ngebangun motornya kan lebih penting daripada nilainya. nilainya, Nah, iya. ini mendalam lagi nih Pak. Boleh. Tawaran paling mahal berapa Pak? Ngomongin Dikira jualan, Jadi one dikira day jualan. lucu ya, sama nih hubungannya dengan profesional di hotel. One day itu motor saya bawa ke hotel. Oke. Saya bawa ke hotel dan waktu itu kita lagi ngehandle salah satu bank BUMN di hotel saya. Parkir motor memang biasalah kalau ada saya bawa motor pasti kan tim security sibuk nyariin parkir yang tepat Iya. tuh di mana, yang terjaga aman gitu ya. Nah, salah satu direktur operasional bank BUMN ini ngelihat motor saya tuh. Langsung dia bilang, "Siapa yang punya motor ini?" kata dia. "Berapa harganya?" Nah, zaman itu gue juga lagi ngurusin operasional sama bisnis, hektik kan. Saya nggak tahu yang nawar motor saya itu adalah salah satu direksi bank BUMN. Security laporan ke saya, Mas Gundi. "Pak, ada yang nanya, motor Bapak mau dijual nggak?" Dengan lantangnya gue bilang saja, "Jangankan motornya, hidup dia gue beli." Gitu. Padahal Posisinya masih apa ini ya? Jadi emotel tapi berani ngebeli Kan hidup. saya tanya security-nya Pak, bukan mau beli karena motor Bapak lagi mobil dia mau keluar Pak. Bisa jadi saking seringnya Mas Gundi Randy ditanya, "Pak, motornya berapa dijual?" gitu. Jadi gue hedek juga lama-lama ya. Iya, Jadi akhirnya nggak usah, "Pak, yang nanya itu direktur operasional bank salah satu bank BUMN." BUMN. Aduh sorry gue bilang, jangan disampaikan. Kan nangannya nggak bisa dibeli Pak ya, Nggak bisa hobi itu benar. dibeli. Nah yang kayak gitu, tapi ya dari kenangan kita tuh orang interest banget kan. Kadang kalau pulang ke rumah lewat malam gitu kadang suka dipepet gitu ya. Ini apa yang dilihat gitu. Aduh, ngeri banget dipepet gitu Pak. Dipepet, dibuka kaca tiba-tiba dijual nggak mobil Oh, motornya buset. gitu. Gue bilang, aduh, gue bilang posisi Serem udah juga ya, tengah malam. dipepet gitu. Tapi itulah kenangannya. Berarti kan dari apa yang kita miliki orang juga interest ya. Jadi ya tetap bersyukurlah. Kayaknya orang juga melihat sisi kita tuh lebih baik daripada Betul. orang lain gitu ya. Biasanya tuh kalau suka ngulik motor Pak, Iya. orangnya itu biasanya satu detail, yang Iya. kedua telaten Pak. Ih, Emang kebawa kayak gitu juga nggak sih Pak kalau sama bener. Pak? Kadang-kadang pekerjaan gitu ya. pelampiasan Sama ya, kerjaan, oh. pelampiasan micro detailnya tuh mengarahnya ke sana. Ya bodo amat lah, yang penting mekaniknya aja yang mumet kan. Operasional hotel sama bisnisnya nggak mumet gitu. Ya itu tadi warna ya, keselarasan spare part dengan yang lainnya itu ngulik banget memang. Itu sampai pengaruh Pak? dipelajari. Sampai di kerjaan gitu juga akan ngaruh nggak sih Pak? Sangat. Nah, Siap-siap tuh bro, siap-siap. bro. itu mungkin pelampiasan emosional ya. Kalau misalkan terlalu detail di operation kesian juga ya. Tapi kadang perlu. Tapi kadang untuk meluapkan energinya itu keluar ya ke hobi tadi. Gitu. Oke, ke motor gitu ya. ceritanya ya. Untung hobinya dandanin motor ya. Iya. Kalau Kalau di rumah kan Nah, kalau dandanin rumah kan lama, lebih mahal. iya. Tahu diri gitu. Dandanin. Yang lebih murah lagi dandanin apa biasanya Mas Teja? mobil. Mobil, saya juga mobil. Itu juga lebih rumit juga jatuhnya. Ani kok ketawa, emang dandanin apaan? Enggak ada. Rumah, mobil, motor ya. Mobil, motor, biasanya paling sering gitu Pak. Sama keluarga lah, istri lah. Iyalah, Kita dandanin benar. Sama anak istri gitu Pak ya. Oke, Pak ini ngomongin tentang prosesnya untuk menuju ke depan. Tapi katanya suruh break dulu ya Pak. Boleh. Kita break dulu nggak apa-apa Pak ya? Biar lebih santai kita ya. Benar. Iya betul. Ntar kita akan Lebih lanjut mencair. lagi Sobat Fox di segmen berikutnya bareng sama Pak Reza dari Hotel Suites Bianchi. Oke guys, kembali lagi di 105.3 Your Soul Your Hits di Let's Talk with Hotel Suites Bianchi bersama Bapak Reza Farhan. Wih. Ngapalinnya semalam ya? Dua hari. 2 hari, karena kemarin udah pernah jadi tinggal Refreshment aja Wah, benar. dikit. Oke, bukan Let's Talk with namanya kalau tidak menanyakan hal-hal yang berbau dengan daging. Daging. Ngeri nih. Sukanya dagingnya yang gimana tuh? Apa? Kalau suka Bapak daging suka yang masih pink Yang atau tender. Oh, tender. Oh, Oh, medium tender. well. Medium well. Medium well. Berarti masih ada pink-pinknya gitu, Pak ya? Masih empuk-empuk Masih gizi ya. masih benar. Oke, ini pertanyaan sedikit serius nih, Pak. Ya. Sebenarnya kalau boleh dibocorkan nih Pak ke
teman-teman atau Sobat Fox itu, visi Bapak itu terhadap Art Hotel Suites Bianti sendiri apa sih Pak? Mengingat Bapak di Bandung itu, di The Braga by Art Hotel itu sudah kurang lebih 7 tahun kan Pak? Ya. Nah untuk Art Hotel sendiri, apakah Bapak mengaplikasikan dari Bandung itu dibawa ke sini Pak untuk secara kepemimpinan atau Bapak punya style lain Pak? Oke. Keren ya pertanyaan. Thanks, Keren. Randy. Keren ini. Ini seru nih ya. Benar nih, berisi. Akhirnya memang dari hampir udah 16 tahun ya berkarir di hotel tuh, saya bisa boleh mengambil kesimpulan kalau produk hotel tuh nggak cuman kamar, makanan, minuman, tapi saya bisa mengemasnya dalam satu produk, yaitu good memory product. Jadi itu udah lebih compact, karena kalau udah kita jual good memory product itu semua including di dalamnya, ya. Kamarnya harus baik, makanan minumnya harus baik, dan orangnya juga yang menyajikan itu baik. Nah ini yang sulit untuk meng-capture good memory. Kalau kita jual good memory itu nempelnya tuh selamanya memorinya, ya kan? Nah, kalau kita kemas dalam good memory ini, satu sisi saya menganalogikan kalau building hotel dan produknya itu adalah bodinya, nyawanya itu adalah orangnya, Orang-orang. yang bekerja di dalamnya. People serve people itu memang mesti nyata. Ya kalau orang bilang udah pakai teknologi yang paling high tech sekalipun, tapi bukan orang yang menyajikan, tapi teknologi. Itu beda dibandingkan dengan orang yang menyajikan ke orang lain. Walaupun itu kemasannya cuma iced tea ataupun bentuk sederhana, tapi kan enak ya. Pak Gundi, enjoy your iced tea. Let me know if you need something else, then I will be your person to serving you. Itu touch-nya beda, chemistry, soul-nya itu beda. Nah, dalam satu kemasan good memory product, nggak ada lain. Soul-nya atau nyawanya itu memang benar-benar orang yang kompetensi dan benar-benar punya DNA hospitality. Penyaji, penyedia. Nah, ini nggak bisa dipungkirin kalau misalkan yang ngelamar nanti itu ke hospitality orang-orang introvert. Udah pasti nggak bisa. Memang harus orang-orang ekstrovert kayak Randy gini. Tapi ini udah ini kayaknya Over ya dia. overdosis ya Over ekstrovert. ya. Nah, yang begitu-begitu tuh yang perlu dilihat karena kalau soul-nya udah tepat, tinggal kita sajikan pelatihan-pelatihannya, bentuk psikologi servisnya. Sekarang kan justru kita adapt dari teknologi, dari informasi banyak hal ya. Kalau hotel di sini tuh serve-nya apa sih? Seperti apa sih? Tapi gimana caranya kita punya identitas sendiri. Dimana di saat orang datang ke Art Hotel Suite Bianti itu ngerasakan, oh iya ya, karakter servicesnya beda. Memang touchful banget. People serve people itu memang dirasakan. Kalau orang bandingin dengan hotel lainnya dengan full teknologi, ya lu cuma dibanjakan dengan teknologi, itu semua semu. Tapi kalau misalkan orang di serving dengan orang lain tuh good memory-nya tuh kayak nempel banget. Iya ya, waktu cuma di Art Hotel Suite Bianti loh, saya pertama kali datang langsung di greeting by name. Waktu di Art Hotel Suite Bianti loh, orang-orang udah tahu kalau breakfast saya tuh bukan black coffee, bukan apa, tapi hot cappuccino. Orang udah tahu loh kalau di Bianti itu saya breakfast paginya tuh dengan bubur ayam tanpa seledri atau dengan yang lainnya. Yang gitu-gitu tuh guest preference-nya kita baca, kita jadikan bahan itu untuk menjadi suatu good memory product ke depannya. Itu sih. Nah, selebih dari itu, kalau kita bicara tadi soul-nya itu adalah staff-nya, pekerjanya, mereka juga kita mesti treat well. Buat saya untuk menjadikan soul yang benar-benar memproduksi good memory itu, mereka tuh harus fun. Ya, dengan orang fun, relax, space, energi, memorinya mereka juga bakal lebih banyak untuk mereka melakukan improvisasi. Udah well-being-nya mesti sehat, udah pasti ya. Berikut juga dengan biologis, dengan mentalnya. Kita coaching mereka dengan, ya bolehlah greeting pagi itu menanyakan, gimana keadaan di rumah? Ya, ready nggak buat hari ini? Apa sih kendalanya? Mood-nya dulu nih. Kita nih yang sebagai leadernya, sebagai mood booster-nya mereka, supaya mereka tuh bisa benar-benar positif. Dan energi mereka tuh benar-benar vibes-nya tuh bisa mendeliver ke tamu-tamu. Nah, fun and profesional. Kalau terlalu fun juga takutnya kebablasan. Mesti ada koridor profesionalnya. Betul. Jadi kalau misalkan di Art Hotel sendiri kan memang nggak terlalu yang 5 star, yang mesti yang kita peluk dada gitu kan, greeting enggak, tapi lebih fun and profesional itu dapat. Di saat mereka udah tahu batas fun-nya seperti apa, kadang bisa greeting dengan tamu dengan by name, high five atau dari yang lainnya, tapi profesionalnya tetap. Itulah value of money-nya. Jadi hotel itu nggak cuma akomodasi, makanan, minuman, tapi suatu good memory product yang kita jual.
mau seperti apa nih good memory produknya. Mesti luas nih pembahasannya ya. Mau dari kita catchingnya dari family, dari keluarganya, baik dari orang tuanya, itu luas. Jadi buat saya good memory product ini nggak ada batasannya, unlimited idea itu semuanya lahir dari mereka. Oke, malah dari ini ya, malah Dari mereka, Pak, ya? inspirasi itu dari mereka semuanya. Kita tuh hanya deliver energi, ayo we will executing this concept perfectly gitu. Keren banget. Ini keren nih, Mas Pak ini. Mantap ya? Mantap. Daging beneran ini ya. Daging ini, beneran. ini yang disebut daging ini. Penonton bayaran tepuk tangan. Biar rame. Thank you. Nih Pak, mungkin satu lagi nih Pak kalau dari saya. Go ahead. Yang menggambarkan satu kata Pak. Ya. Yang menggambarkan minyak sanga-sanga Pak. Nyambungnya ke Bukan Artotel ya, Sweet ya. Bianti. Satu kata yang menggambarkan Artotel Sweet Bianti menurut Bapak dan kenapa kata itu Pak? Natural. Natural. Ya, natural itu sendiri kembali ke apa ya, bentuk aslinya dia ya. Diciptakan dari semesta itu seperti apa sih natural itu? Original ya. Jadi baik dari produknya, hotel itu sendiri, naturalnya itu memang dapat. Terasa itu konsep dari pemilik kita, owner kita tuh memang, gue pengen nanti seperti ini tuh, dilahirkan. Artotel Sweet Bianti kita. Nah, berikut juga dengan staffnya. Semuanya sih yang pada harapannya saya pengen bersikapnya yang natural aja, based on your behavior gitu. Jadi nggak ada yang dibuat-buat, tapi tetap terkonsep dalam suatu konsep profesional hotel ya. Tapi dengan orang datang dengan karakternya sendiri ke orang lain, itu akan jauh lebih bisa diterima buat tamu-tamu. Jadi natural is a keyword buat saya untuk menjalani bisnis bersama-sama tim di Artotel Sweet Bianti gitu. Oh, berarti katanya natural. Be yourself and never surrender kalau kata Just No Limit. Ya kayak gue lah natural kan gue sopan santun. Saya Gitu ya, Sopan naturalnya santun. gitu ya. Iya. Gak pendiam. Betul, pribadinya baik. pribadi gitu kan. baik. Tapi keluar dari hotel satu langkah, wow. Liar. Itu lebih ke psikolognya udah kena kayaknya Pak. Tapi itu tadi mesti Mas Randy berarti dalam batasan profesionalnya mesti Betul, jalan. iya. Betul, nyaman. Kalau ngomongin ini Pak, tim selama ini Pak, berarti Iya. itu kan akan apa ya, merespon tim seperti apa gitu Pak ya, dari Iya. apa yang ada jadi mungkin ditambahin, mungkin di workshopin dan sebagainya gitu. Kalau tim yang sudah ada Pak, kalau menurut Pak Reza, kan nggak berani nanya, kan aku yang nanya. Kalau tim Wah, yang mau udah ada, dibawa Pak. kemana? Jadi Iya, Pak. saya ini naik kelas ya ke Jogja ya. Nah, yang saya handle tuh properti di Artotel di Bandung itu adalah bintang 4. Nah, move ke Yogyakarta, saya naik kelas ke bintang 5. Jadi saya pikir untuk di upper level ini mereka udah terbiasa dengan brand attitude 5-star hotel itu, mereka udah terbiasa. Tinggal diimbuhin kolaborasi pengalaman-pengalaman yang saya sudah dapat dan saya ukur kemampuannya supaya memang mereka melakukan konsep yang dari saya itu tidak terpaksa. Jadi apa? Terukur ya. Apapun yang menjadi target, apapun yang menjadi konsep, terukur bisa kita lakukan sama-sama. Nah, supaya mendorong itu targeted, kapan itu bisa terlaksana, saya akan deliver energinya lebih lagi supaya benar-benar, ayo ini bisa kita lakukan, ya ini bisa kita rasakan nanti hasilnya di saat kita semua benar-benar dalam satu konsep visi bisnis yang sama. Itu transfer energi. Bola semangatnya buku itu. Tahu nggak? Bola semangat. Jumat pagi senam semua kayaknya nih, cocok ya. Tapi virtual gitu ya. Transfer energi tadi Transfer tuh yang energi. Transfer energi. sama transfer angka mungkin. Itu udah pasti. Itu mood Itu booster mandatory. Booster paling paling oke. tinggi tuh benar. Betul. Benar. Efeknya langsung gitu ya. Efeknya langsung jadi makin semangat gitu Betul. dulu, Pak. Agar silaturahmi tidak terputus saja. Pinjam dulu 100. Pinjam dulu 100. Randy. Pak Reza, Bro Randy ada pertanyaan mungkin. Boleh, buat boleh. Pak Reza. Ya. Kita habis ini bakal ada pertanyaan sih sebenarnya buat Pak Reza. Dari followers kita udah buka pertanyaan, nanti kita bakal tanyain ke Pak Reza di segmen setelah ini. Boleh. Jadi tetap terus stay tune di Let's Talk with Artotel Sweet Bianti bersama guest star kita, Mr. Reza Farhan. Yo. Balik lagi di segmen keempat 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits di Let's Talk with Artotel Sweet Bianti ya. Dan kali ini bareng sama Pak Reza. Pak Reza.
Soalnya tadi katanya Mas Teja ada ya. pertanyaan dari follower ya? Ini Yoi. ada, kita kan buka di Instagram itu pertanyaan. Ya. Ini udah ada sekitar 1215 Oh, yang udah nanya. Tapi kita Banyak ambil banget 5 aja. Kita ambil 5 aja. Oke. Seperti biasa. Sulit ini pasti milih 5-nya. Sulit. Sulit, bah. Mana ya? Mana yang paling sulit dulu? Cup. Ini Pak, nih Pak. Ini. Go ahead, Ada dari nanti yang pertanyaan ini kita pilih 5, yang menang nanti dapat merchandise dari ya. Wow, Oke. selamat. Menarik nih. Ini yang pertama dari KATHCTH. Fake akun kayaknya. Kenapa harus milih Artotel Bianti daripada hotel yang lain di Jogja? Apa daya pikatnya? Coba Reza. Nah, Ini Pak Riza. Artotel Langsung Suite aja. Bianti ya, ini unik ya. Satu sisi memang saya tertarik dengan whole konsep bisnisnya dari owning company kita. Mereka tuh berangkat dari bisnis kesehatan, wellness. Ya, selama ini kan hingar-bingarnya Artotel tuh partinya lah, activationnya lah, tapi dengan konsep di Artotel Suite Bianti ini saya mau memadukan antara naturalnya tadi dan juga lifestyle-nya Artotel dan wellness-nya secara core value, core bisnisnya owner tadi. Nah, jadi saya pikir ini sesuatu yang menarik antara natural, lifestyle, dan wellness. Dan semuanya itu sudah terakomodir sebenarnya di ruang lingkup corporate bisnis kita di Bianti ini. Sama-sama kita tahu kan, Bianti sendiri kan identik dengan nama salah satu klinik kecantikan ya di Jogja dan seluruh Indonesia tentunya. Nah, ini luar biasa, ini suatu opportunity baru, mainan baru buat saya untuk mengarah ke sana nih. Natural, lifestyle, wellness. Terus nih Pak, ada yang lucu nih Pak. Apa dari RJZDRX. Itu kenapa namanya gini semua ya? Mana nih? Pak, syarat jadi GM apa? Pengen kayak Pak Reza? Syarat jadi GM, yang pertama harus membuka diri dan membuka pikiran untuk setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Setuju. Nggak perlu, bukan berarti idealis itu nggak penting, tapi namanya bisnis hospitality ini kan berkembang ya. Kalau tiap hari kita dikasih makanan itu aja, bosen. Ya kan? Harus ada sesuatu inovasi, creativity yang baru yang sustain. Sustain itu lebih jangka panjangnya seperti apa? Karena kalau bicara food and beverage sama akomodasi, pasti ada titik jenuhnya. 5 tahun hotel itu dengan konsep yang sama, tamu itu nggak akan kembali lagi. Benar. Tapi 5 tahun dengan setiap kita undang atau tamu itu datang, kita kasih perubahan-perubahan yang baru, walaupun sedikit, tapi ada aja yang progres. Itu yang buat saya rasa itu bisa jauh lebih modal awal untuk menjadi GM ya. GM ya. Kebayang kita juga untuk satu profesi kita lakukan hal yang sama setiap hari, monoton, boring banget ya. Kita nggak ngerasa melangkah maju Benar. ke depan ya. Tapi kalau misalkan satu sisi aja kita improve dari sisi apa tadi, kayak misalkan orang nge-serve gorengan itu biasa ya, digoreng, ditaruh di buffet. Tapi kalau misalkan gorengan di Artotel Suite Bianti itu udah digoreng panas-panas pakai katelnya nggak panas juga. Cuma di-serve sama si chefnya langsung ke meja-meja, "Bu, ini gorengan panas dari katel." Nah, itu kan sesuatu yang Sesuatu beda. yang beda, betul. Produknya sih gorengan. Mau disajikan di buffet atau mau disajikan sama orang lain ini loh. Orang serve orang gitu ya. People serve people. Sama bahan gorengannya, tapi kan ambience-nya sama atmosfer yang diciptakan beda. Ya. Itu yang menjadikan semangat untuk selalu bekerja menjadi GM hotel. Terus Next. berubah. Next Ya, nih, wah, ini boleh. ada nih pertanyaan juga menarik nih dari Agung Satya 69. Mantap, 69. 69. ya. Dia kelahiran 69 mungkin. Oh, 69 udah. Pak Agung berarti ya. Pak D Agung nih. Pertanyaan Pak, kalau Artotel Suite Bianti it's a movie, Iya. akan genre apa seperti kedepannya dan siapa aktornya? Wih. Dari Genre kedepannya itu kayak film, dokumenter, biografi ya. Kalau mau saya pilih aktornya untuk scoop internasionalnya Denzel Washington. Denzel Oh, Washington. Denzel. Ya. Kalau lokalnya, Equalizer tuh Pak yang main Equalizer. ya kalau lokalnya yang karakternya yang kuat itu si Jeffrey Nicole. No, Siapa bercanda. aja Nicole? yang cowok banget itu yang Oh ini Suaminya Ari Atika Wibowo. Siolan. Ari Wibowo. Atika Siola. Oh Atika, Ria Dewanto. Rio Rio Dewanto. Dewanto, ya. Tuh Rio Dewanto. karakternya memang kuat dan mencerminkan sosok yang benar-benar konsisten menjalankan karakter pribadinya dari dia lahir sampai nanti dia
wafat dan menjadi legend itu seperti apa. Wah. Kurang lebih gitu. Berarti genrenya itu action, Mbak ya? No lah, tadi kan dokumenter biografi. Dokumenter biografi. Oke. Karena sosoknya itu punya karakter juga itu Pak Iya. ya. Situnya Itu ya. yang ditonjolkan. Itu yang ditonjolkan. Berat banget pertanyaannya itu. Untung gue bisa jawab. Itu ntar dijawab lewat DM aja nggak apa-apa ya. Ini Waktunya satu udah habis apa bisa satu tanya lagi? 3 aja deh. Boleh. Satu lagi Oke, boleh. satu lagi ya. Ini juga oke nih. Apa tuh? Dari Ed Nalendra. Apa yang harus siapkan anak muda untuk 5 sampai 10 tahun ke depan dalam kondisi ekonomi global seperti ini? Creativity and innovation. Bu, Dan satu lagi yang paling penting, daya tahan. Jangan mudah nyerah. Jangan Apapun, Jangan ya, manja. anggap filosofinya seperti anak bayi mau bisa jalan ya. Pertama kali dia punya naluri untuk berdiri, dia akan merangkak. Merangkak dia nggak tahu tuh ngejedut sana sini. Akhirnya dia memang benjol dan dia tetap merangkak. Tapi pada akhirnya dia bisa berdiri, balancingnya belum cukup juga. Kadang dia terpleset, kadang dia kejedut lagi, mungkin benjol, mungkin berdarah. Tapi ingat, naturalnya kita tuh akan bisa berjalan dan berlari. Itu yang harus dikuatkan di prosesnya. Jadi buat anak muda sekarang, daya pikirnya luar biasa, inovasinya luar biasa dengan teknologinya, dengan pengetahuan mereka, tapi endurance-nya, daya tahannya. endurance. Ya, nggak akan semudah itu semuanya dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun jadi leader di salah satu company ataupun organisasi. Tapi memang prosesnya harus kuat. Ingat analogi itu, ya, dari mulai anak bayi bisa berjalan, bisa berlari. Naturalnya semua orang tahu manusia itu Pak kalau bisa berlari. Begitu ya, Pak, ya. Tapi prosesnya itu sanggup nggak? Keplesetnya, benjolnya, berdarahnya, robeknya gitu loh. Dimarahinnya. Pak, ya. Dimarahinnya. Tapi tahu tujuan akhirnya kita bisa lari semuanya. Mudah ya analoginya rasanya ya. Kayaknya sih gampang, tapi ini kan disederhanakan sama Pak Reza Iya. ya kan. Yang jalanin kan ntar kalian berdua Betul. juga kan. Sih. Tapi kan it's okay not to be Iya, jangan okay. nyerah lah. It's okay, Benjol it's okay. dikit jangan nyerah. Betul. Coba lagi ya. Semangat terus gitu, Berdarah Pak. dikit jangan nyerah. Coba lagi. Karena kita tahu kok Tuhan menciptakan kita itu naturalnya dari mulai tidur, merangkak, berdiri, berlari. Oke Pak, ini kalimat terakhir Pak, mungkin untuk Sobat Fox yang ada di rumah ini, kata-kata terakhir Pak, maksudnya kata-kata penutup ya, bukan kata-kata terakhir serem ya. Kata-kata penutup dari Pak Reza Farhan, mungkin 1-2 bait kata Pak. Ajarin aku dengan budayamu Yogyakarta. Karena saya yakin saya bisa tumbuh berkembang dan lebih menjadi ikonik produk hotel di Jogja dengan budaya Jogja sendiri. Itu dari saya. Ngeri banget. Terima kasih Pak Reza Sama-sama. buat kata-kata penutupnya kali ini. Penutup ya. Betul. Ya, dan juga makasih. Ajari aku dengan budayamu. Hashtag hari ini. Udah ya. benar. Ajari aku dengan Budayamu. Iya, budaya. Oke, Sobat Fox, itu tadi obrolan kita bareng sama Pak Reza Farhan ya. Yang tentu saja isinya kali ini berbobot ini tadi. Berbobot beneran. Daging beneran ini. Daging kali ini Daging Pak. beneran. Nggak ada lemak-lemaknya, Nggak ada nggak ada lemak-lemaknya. otot-ototnya. Nggak ada. Ini pun bisa kita terapin nggak cuma di dunia hospitality sebenarnya Pak tadi, kan di tempat yang lain juga Dimanapun menarik ya. juga. Betul Pak. Ini kayak bakal FYP di TikTok nih kayaknya. Ada dipotong-potong kan. Tinggal sama ntar yang netizen. potong kan. Oh, benar. Iya pasti. Mas Reddy terima kasih juga. Terima kasih Mas Guni. Thank you. Itu Fox Radio semuanya. Itu tadi obrolan kita bareng sama Art Hotel Suites Bianti, bareng sama Pak Reza Farhan ya. Sobat Fox, kita tunggu lagi Let's Talk with Art Hotel Suites Bianti berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits.